Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini saya dan Pendeta Rahmadi ingin menyapa Bapak Ibu, dan kami ingin bersama-sama mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan Bapak Ibu, meskipun Paskah tahun ini kita rayakan dengan cara yang berbeda seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita keluar kota, kita berada di gereja, tahun ini kita hanya berada di rumah. Tetapi kita percaya bahwa semangat Paskah, kasih dan cinta Tuhan Yesus terus berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini saya dan Pendeta Rahmadi akan berbincang-bincang tentang kisah seputar Paskah. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, bacaan terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu bisa buka, kita akan membaca bersama-sama Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Bacaan kita terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dengan perikop yang berjudul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Baik, Bapak Ibu, kita sudah membaca bacaan dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ketika membaca bacaan ini ada beberapa pertanyaan yang muncul Bapak Ibu di benak saya gitu. Ini akan menjadi perbincangan antara saya dan Pendeta Rahmadi pada pagi hari ini ya Pak Rahmadi ya. Pak Rahmadi, sebelum jauh melangkah berbicara tentang kisah seputar Paskah di Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini, saya ingin bertanya, di media sosial Pendeta Rahmadi atau di tulisan dan sebagainya itu tertulis kata Paskah dengan huruf H di belakangnya, dan kemudian ada juga orang yang menuliskan dengan kata Paskah tanpa huruf H. Nah Pak Rahmadi, sebenarnya yang harus kita pakai itu yang mana sih gitu ya? Paskah dengan huruf H atau hanya Paskah tanpa huruf H? Ya memang jadi di GKI sendiri beda-beda ya. Ada GKI yang pakai H, Paskah, seperti kita di Pasko pakai H. Tapi ada juga GKI yang nggak pakai huruf H, Paskah begitu. Ya, nah ini harus dilihat dari asal katanya. Asal katanya dalam bahasa Ibrani Pesak, ya Pesak, atau dalam bahasa Yunani Paskah, yang artinya sudah terlewati, sudah terlampaui, sudah berlalu.
ya. Makanya kalau di Perjanjian Lama, Pesak itu dalam bahasa Ibrani yang mengacu kepada pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Ya, mereka sudah melampaui. Ya, nah kata ini ya ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya harusnya memang menjadi Paskah. Tanpa huruf H. Oke. Paskah. Ya, nah tapi entah kenapa di Alkitab kita yang diterjemahkan oleh LAI ya menggunakan huruf H, ya sehingga menjadi Paskah ya yang kita kenal selama ini. Ya, nah kenapa seperti itu? Ya besar kemungkinan LAI melihat atau menggunakan konteks orang Indonesia yang suka menambahkan huruf H di akhir sebuah kata. Contoh ya, saya begitu, mau ngomong saya tapi ada H gitu ya. Saya ya, atau kata-kata yang lain begitu. Ya, jadi itu sebabnya buat lidah mungkin lebih enak gitu ya, dengan adanya tambahan huruf H. Nah, kembali sekarang kita mau pakai yang mana? Nah, menurut saya, saudara, bahwa kalau LAI masih menggunakan kata Paskah dengan huruf H, ya, ada baiknya kita tetap menggunakan seperti yang tertulis di Alkitab, ya. Meskipun kita tahu harusnya memang tidak perlu H, ya. Tapi karena Alkitab kita, ya, atau LAI masih menggunakan kata Paskah dengan huruf H, ya kita pakai saja, ya. Kenapa? Kalau kita jadi beda dengan Alkitab juga lucu akhirnya, ya. Kita nggak pakai H, Alkitabnya ada H, ya. Nanti misalnya kalau direvisi, ya, LAI merevisi Alkitab sehingga tidak ada lagi kata H dalam kata Paskah, ya oke, kita pakai seperti yang tertulis di Alkitab. Cuma kan bagian revisi Alkitab bukan tugas kita, ya, itu menjadi wewenang dari LAI sendiri. Ya, jadi kalau apa yang kita pakai sekarang, ya kita pakai seperti yang tertulis di Alkitab, ya, dengan H. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa sebenarnya kita tidak perlu dong memperdebatkan antara kata Paskah dengan huruf H dan Paskah, karena sebenarnya intinya sama ya Pak ya, sama ya. Tapi alangkah baiknya kita mengacu pada terjemahan dari LAI begitu ya, karena LAI sendiri, Alkitab sendiri memakai kata Paskah dengan huruf H di belakangnya. Oke, itu sungguh bisa sangat dimengerti Pak, dan kita juga berharap bahwa jemaat GKI Pasir Koja juga boleh memahami pertanyaan ini. Baik Pak, sekarang yang kedua kita masuk ke kisah Paskah itu sendiri di dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nah, di situ kan dikatakan Pak, Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lain itu datang ke kubur Yesus pada pagi-pagi benar atau menjelang fajar gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa yang mereka lakukan pada subuh itu Pak? Apakah mereka ingin membuktikan pernyataan Tuhan Yesus yang ketika beliau masih hidup, beliau mengatakan 3 hari setelah kematiannya beliau akan bangkit gitu? Atau mungkin mereka hanya sekedar menengok seperti kalau kita cembreng pagi-pagi kita menaburkan bunga, atau ada hal yang lain gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Rahmadi? Ya, memang di Injil Matius ini tidak spesifik, ya, hanya disebutkan tadi ya di ayat yang ke-1, ya, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ya, hanya ada satu keterangan menengok. Ya. Nah, menengok ini kan macam-macam ya. Menengok mau cuma dilihat, mau diurus kebersihannya atau apa, kita nggak tahu. Ya, nah tapi kalau di Injil lain seperti di dalam Markus 16 ya, kemudian di Injil yang lain ada keterangan bahwa mereka membawa rempah-rempah, ya, rempah-rempah dan minyak, ya, untuk meminyaki ya atau memberikan rempah-rempah kepada jenazah Yesus, ya. Jadi kalau dilihat dari Matius ya memang tidak ada keterangan, tapi kalau di Injil-Injil lain ada ya untuk merempah-rempah atau membalsam begitu. Ya, karena memang sudah tradisi mereka bahwa orang yang baru meninggal itu perlu dilakukan itu ya supaya menjaga jenazahnya tetap baik keadaannya begitu ya. Tapi intinya bahwa inilah tanda kasih mereka. Ya, tanda kasih Maria Magdalena dan Maria yang lain.
Nah, Maria yang lain ini sedikit tambahan, ini adalah ibu Yakobus, ya, ibu dari Yakobus yang bersama Maria Magdalena. Ini tanda kasih mereka, ya, ingin benar-benar melihat, mengurus jenazah Yesus. Ya, jadi memang Maria Magdalena dan Maria yang lain ini belum tahu Yesus bangkit, ya, mereka belum sadar, ya, mungkin mereka ingat kata-kata Yesus sebelum Yesus disalib, ya, bahwa dia akan bangkit, tapi belum sampai pada keyakinan itu, ya, karena mereka ini dalam keadaan duka yang begitu dalam. Orang yang berduka kan biasanya tidak bisa berpikir jernih gitu ya, Pak, ya. Ya, memori juga mungkin agak sedikit hilang, ya. Jadi memang mereka belum tiba pada keyakinan bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi bisa dikatakan bahwa pada waktu subuh itu mereka hadir sebagai bukti cinta kasih mereka kepada Tuhan Yesus begitu, sebagai guru mereka gitu ya Pak ya, sebagai orang yang mereka hormati. Oke, baik, selanjutnya Pak, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan kemudian bertemu dengan Maria dan Maria yang lain, itulah, Tuhan Yesus meminta Maria untuk pergi kepada saudara-saudaranya agar mereka berangkat ke Galilea, kota Galilea, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Di bacaan itu dikatakan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa harus Galilea gitu? Bukankah ada kota-kota yang lain yang lebih keren ya, lebih besar? Contoh seperti Yerusalem ini kan kota utama gitu, bisa dikatakan bahwa pusatnya dan ibu kota gitu. Kenapa nggak Yerusalem atau mungkin Bethlehem gitu yang juga cukup namanya cukup banyak disebut karena Tuhan Yesus lahir di situ kan. Nah, kira-kira apa yang khusus dari kota Galilea ini sehingga Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk bertemu dengan Dia di situ? Ya, memang ini ditutup ya di ayat 10 tadi dengan statement dari Yesus, jangan takut, pergi dan katakanlah pada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, jadi begini ya, pada zaman itu orang paham ya bahwa Galilea adalah daerah yang terbelakang. Galilea adalah daerah yang dianggap, kalau bahasa kita, udik ya, kampungan, daerah yang nggak keren, daerah yang nggak terkenal, yang masyarakatnya kurang baik perilakunya, ya, kasar, keras kepala, tingkat ekonominya rendah, ya, pendidikannya juga tidak tinggi, temperamental, memberontak dan sebagainya, tidak sopan. Nah, kata lain daerah yang keras, ya, daerah yang tidak baik begitu. Nah, tapi ini menjadi perhatian penting. Artinya begini, ya, bahwa Yesus ingin atau mau memberitakan ya bahwa Dia hadir di tempat yang seperti itu untuk menampakkan dirinya. Dia tidak memilih politikus, dia tidak memilih para agamawan, ya, ahli-ahli agama untuk membuktikan kebangkitannya, tapi dia justru memilih daerah yang dianggap tidak baik, ya, untuk memulai kesaksian tentang kebangkitannya. Ya, nah jadi saya pikir ini juga sebuah poin penting ya, bahwa kalau kita kaitkan dengan kelahirannya pun juga demikian ya. Ya, Yesus Allah lahir dalam diri anak Maria dan Yusuf, ya. Kenapa dia nggak memilih Maria dan Yusuf yang tinggal di istana, atau tidak memilih putri kerajaan ya untuk melahirkan bayi Yesus, ya. Tapi kenapa dipilih Maria dan Yusuf yang sederhana, kelahirannya pun hina dan sebagainya, ya? Saya rasa ini ada korelasinya, ya, bahwa memang di sepanjang karya Tuhan Yesus, ya, Dia berpihak kepada kaum yang lemah, berpihak kepada kaum yang tersisih, ya, yang justru itu menjadi titik penting dari pemberitaan misi Kristus di dunia. Jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini adalah juru selamat bagi
seluruh umat manusia ya Pak ya, tanpa memandang status, kedudukan, jabatan dan sebagainya, tetapi dia bangkit untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang berdosa dan yang pasti percaya padanya, gitu ya Pak ya. Betul. Oke, selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan juga, ini ada pertanyaan terakhir mungkin Pak, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin dari jemaat yang nanti bisa langsung menuju ke Pendeta Rahmadi Putra. Dalam bacaan kita, Pak, baik malaikat maupun Tuhan Yesus itu sama-sama mengatakan satu kalimat yang sama, yaitu jangan takut. Jangan takut. Nah, ketika saya membaca ini, sepertinya kalimat ini menjadi sebuah kalimat kata kunci gitu Pak, di dalam kisah ini. Nah, apakah kalimat ini mempunyai makna khusus untuk kita, terutama yang saat ini hidup di dalam kondisi seperti ini? Ya, jadi memang ada dua kalimat ya di ayat kelima. Malaikat berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, yang pertama. Yang kedua di ayat 10, Yesus sekarang yang berkata, jangan takut, pergi dan katakanlah, dan seterusnya ya. Jadi memang kata jangan takut ini menjadi highlight ya, menjadi pesan penting di dalam peristiwa Paskah ini. Jadi memang perlu kita pahami bahwa waktu itu memang ya orang-orang yang ada di sekitar Yesus, artinya pengikut Yesus ya, murid, para rasul ya, Maria ini ya, mereka semua ada dalam keadaan yang sangat takut gitu ya. Sangat takut apa? Bisa dibayangkan ya, pemimpin mereka, guru mereka ini ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati ya. Jadi para pengikutnya pun merasa bahwa kami ini terancam, kami ini bisa juga mengalami seperti guru kami ya. Dan mereka sudah melihat betapa mengerikannya hukuman itu, betapa hinanya hukuman untuk guru mereka ya. Bisa-bisa mereka juga mengalami yang sama gitu ya, karena mereka pengikutnya begitu. Nah, jadi dalam atmosfer yang begitu menakutkan mereka ya, sampai dikatakan di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa para murid nggak berani apa-apa, mengunci diri dalam ruangan, bersembunyi malah mereka lain ya. Jadi memang, nah maka dari itu ketika malaikat dan Tuhan Yesus berkata jangan takut ya, ini merupakan sebuah pesan penting untuk mereka ya, bahwa ketakutan itu harusnya tidak lagi menguasai mereka ya, karena sekarang Yesus bangkit ya, guru mereka sudah bangkit ya. Dan inilah yang kemudian mendorong para murid untuk terus bersaksi ya. Kalau lihat kisah selanjutnya, penampakan dilakukan Yesus sampai meyakinkan para murid bahwa dia sudah bangkit ya. Ketakutan itu walaupun masih ada ya, sedikit-sedikit mulai terkikis ya, dan klimaksnya bisa kita lihat di kisah para rasul ya, bahwa ketakutan itu berganti dengan sukacita gitu ya Pak, keberanian, sukacita untuk mewartakan, untuk memberitakan kebangkitan Kristus ya. Nah, jadi kalimat jangan takut ini memang merupakan salah satu kunci utama ya, pesan utama di dalam peristiwa Paskah ya. Dan kalau apa maknanya untuk kita jelas ya, rasanya ini relevan sekali buat kita ya. Kalau dulu para murid dicekam oleh ketakutan tadi ya, bahwa nyawa mereka terancam juga, sekarang juga ya, kita semua mungkin dicekam rasa takut ya. Rasa takutnya mungkin bukan seperti para murid yang terancam karena sebagai pengikut Kristus ya, tapi sekarang kita dicekam rasa takut akan sebuah wabah yang kita nggak kelihatan gitu ya Pak ya, nggak kelihatan yang juga, kita nggak tahu ada di mana, siapa yang terjangkit ya, dan betapa besar resiko kita untuk kena begitu ya. Nah, jadi ini merupakan sebuah pesan yang relevan untuk kita saudara-saudara, bahwa ada banyak alasan buat kita untuk takut
ya apalagi dalam keadaan sekarang. Ya, mungkin bukan hanya takut penyakit COVID-19, ekonomi juga ya, Pak? Ekonomi, kebutuhan hidup, ya, studi anak-anak kita bagaimana nanti ke depan, ya, gereja juga, ya, bagaimana pelayanan kita ke depan, ya, kalau keadaan seperti ini terus dan seterusnya. Ya, nah tapi kita diingatkan bahwa kebangkitan Yesus adalah jawaban dari ketakutan manusia. Kita takut wajar, ya. Manusia takut itu wajar karena kita berhadapan dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Ya, tapi Tuhan mau ketakutan itu tidak menguasai diri kita, ya, sehingga kita tidak bisa lagi meyakini bahwa Kristus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Kalau maut saja mampu Tuhan Yesus kalahkan, kuasa apa lagi yang Tuhan tidak bisa kalahkan? Rasanya tidak ada. Oke Pak, jadi dari penjelasan Pak Rahmadi tadi, ada satu hal juga yang ingin saya kembali tanyakan. Ketika orang takut gitu ya, dan ketakutan itu istilahnya menguasai hidupnya, orang itu tidak akan bisa melihat sesuatu yang baik di depan. Jadi dia akan selalu berkutat dengan ketakutan, dengan pikiran negatifnya, dengan segala sesuatu yang meresahkan dirinya, sehingga kasih Allah pun dia tidak bisa lihat di dalam kehidupannya. Apakah bisa dikatakan begitu? Ya, bisa saja terjadi seperti itu. Ya, ketika ketakutan itu sedemikian rupa menguasai diri kita, maka kita akan sulit merasakan kehadiran Tuhan. Ya, karena ketakutan itu benar-benar menutup mata rohani kita. Ya, dan ini terjadi dalam diri para murid kan. Ya, betul. Sampai dengan kisah yang terkenal perjalanan ke Emmaus, ya, mereka bertemu dengan orang asing, mereka ngobrol. Mereka nggak kenal itu ya, Mereka nggak kenal itu siapa, padahal itu adalah Yesus yang berjalan bersama mereka. Ya, mata mereka seperti tertutup. Kenapa? Karena ketakutan itu masih menguasai diri para murid. Ya, nah demikian juga dengan kita sekarang, ya, bahwa apa yang kita alami ini jelas bisa mengakibatkan ketakutan. Ya, sekali lagi takut dalam kadar yang wajar tentu baik, membuat kita waspada. Tapi ketika kadarnya ini berlebihan, ya, bahkan menguasai diri kita, ini yang bahaya. Ya, mata rohani kita, iman kita, ya, akan selalu sulit merasakan kehadiran Tuhan. Jadi bisa dikatakan ketika ketakutan itu menguasai kita, jangankan kehadiran Tuhan, sukacita Paskah pun tidak kita rasakan gitu ya Pak ya, dan pengharapan pun kita tidak memiliki gitu, karena kita tertutup dengan rasa takut seperti itu ya Pak ya. Ya, makanya seperti tema kita hari ini ya, bahwa sukacita kebangkitan melenyapkan ketakutan, ya. Jadi ya jelas fokusnya adalah bahwa ketakutan kita ini bisa dilenyapkan, ya. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit, ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang terus tersalib, ya. Makanya kita sekarang memakai simbol salib yang kosong. Yesus sudah tidak disalib, tapi Yesus sudah bangkit, ya, sudah menang atas maut, ya. Itu yang perlu kita imani. Baik Pak, luar biasa perbincangan pada pagi hari ini, dan rasanya saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa lebih mengerti dan juga bisa lebih menghayati makna Paskah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, semoga perbincangan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu di rumah, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Rahmadi tadi, bahwa jangan sampai ketakutan yang berlebihan itu menutup mata hati kita untuk melihat pengharapan. Dan percayalah, sukacita Paskah yang ada dan kita rasakan saat ini akan melenyapkan ketakutan kita.
Dan Bapak Ibu, biarlah di dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini, kita masih punya pengharapan terhadap Tuhan. Dan kita masih punya pengharapan akan kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, perbincangan kita telah selesai. Dan kita akan bersama-sama menutup perbincangan kita pada pagi hari ini dengan berdoa Paskah yang akan dibawakan oleh Pendeta Ramadi Putra. Silakan Pak. Mari Bapak Ibu sekalian, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar bahwa apa yang sedang kami alami mungkin jauh dari menyenangkan, mungkin membuat kami jatuh pada perasaan-perasaan takut, khawatir, dan sebagainya. Tapi ya Tuhan, biarlah apa yang kami rasakan itu tidak menguasai diri kami sedemikian rupa. Khususnya di dalam Paskah yang boleh kami rayakan hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diberikan keyakinan yang baru bahwa Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau sudah bangkit. Maka seharusnya sukacita itu yang boleh menghapus segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Kami sadar bahwa di dalam masa-masa ini kami tentu harus juga punya hikmat. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk bisa menjalani hari-hari ke depan dengan baik. Meskipun aktivitas kami terbatas, kami percaya Tuhan yang menjaga, menolong, dan melindungi kami. Berkati seluruh keluarga kami ya Tuhan. Dan kami juga teringat, mungkin ada saudara kami yang dalam sakitnya, mungkin mereka dalam pengobatan, Tuhan juga bersama mereka. Biarlah mereka boleh tetap mendapatkan sukacita Paskah pada hari ini. Kami doakan khususnya bagi bangsa negara kami, pemerintah, tenaga medis, setiap orang yang sedang bekerja dan berupaya menangani wabah COVID-19. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka hikmat-Mu, supaya dalam kondisi yang tidak mudah ini, mereka boleh bekerja dengan baik, sehingga segala upaya penanganan boleh juga bermanfaat dan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa untuk semua yang boleh kami jalani sampai hari ini. Kami serahkan hidup kami, karya kami selanjutnya hanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali. Tetap di rumah, tetap sehat, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.